Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, anak-anak kelas 6B. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kalian bisa mengerjakan tugas BDR dengan baik, dengan didampingi oleh orang tua kalian. Baik, pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan menjelaskan sedikit berkenaan dengan tugas pelajaran matematika yang kalian dapat pada minggu ini. Baik, kita lihat di sini kita akan sedikit membahas tentang bangun ruang. Bangun ruang yang akan kita bahas adalah kubus dan balok diantaranya ya. Kemudian kubus dan balok ini kita akan mencari volume. Dalam kehidupan sehari-hari ya, kita akan cari volume. Volume biasa disingkat dengan V ya. Untuk sebelum kita ke rumus mencari volume, anak-anak harus tahu terlebih dahulu yaitu pangkat 3 dan akar pangkat 3. Akar pangkat 3 ya. Pangkat 3 atau bilangan pangkat 3 itu adalah perkalian yang diulang 3 kali. Misalnya 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 ya. Jadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 4, 4 kali 2 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, kalau kita akan tarik akar menjadi akar pangkat 3, menjadi hasil dari 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Ini hanya kebalikannya. Akar pangkat 3 itu kebalikan dari pangkat 3. Contohnya lagi, misalnya 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3. Nah, 3 dikali 3 dikali 3. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. Betul. Berarti 3 pangkat 3 sama dengan 27. Nah, kita tarik akar pangkat 3 ya. Kita tarik akar, berarti hasil dari pangkat 3 seperti ini. Akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Paham ya, anak-anak? Akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Nah, ini pangkat 3 itu kebalikan dari akar pangkat 3. Oke, sebelum kita melanjutkan bagaimana cara mencari volume kubus dan balok, dan bagaimana cara mencari panjang rusuk dari kubus dan balok, kalian harus memahami dulu akar pangkat 3 ya. Kita lihat akar pangkat 3 dari 1 adalah 1 ya. Kemudian akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Hal ini berarti 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kita tarik akar menjadi akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Kemudian akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Karena 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Kita tarik akar sama dengan akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Kemudian selanjutnya akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Kemudian akar pangkat 3 dari 216 adalah 6. Ya. Akar pangkat 3 dari 343 adalah 7. Selanjutnya akar pangkat 3 dari 512 sama dengan 8. Akar pangkat 3 dari
729 sama dengan 9. Akar pangkat 3 dari 1000 sama dengan 10. Nah, anak-anak di sini kalian bisa lihat nih. 1, 1. 8 itu pasti dengan 2. Kita lihat yang ini juga, ujungnya 2, ini 8. Ya. Apa namanya? Bukan hubungannya, apa ya namanya? Ya, pasangannya. 1 itu pasti selalu dengan 1, 8 pasti dengan 2, atau di sini angka 2 itu ujungnya nih angka 2 pasti pasangannya dengan 8. Kemudian 7 pasangannya dengan 3. Di sini juga 3 dengan 7. Kemudian 4 dengan 4. 5 dengan 5. Ini sama ya. Angka yang sama itu 1, 4, 5 dan 6. 9 juga sama. Ini juga sama. Yang berbeda itu hanya 2, kemudian 3. Ya. Iya, 2 sama 3. Karena 2 pasangannya dengan 8, 7 dengan 3, atau 3 dengan 7, dan 2 dengan 8. Kalau kalian sudah memahami ini, mengingat ini, menghafal ini, kalian bisa, kalau kalian bisa memahami sama mengingat akar pangkat 3 ini, insya Allah nanti kalau kalian mencari akar pangkat 3 yang nilainya lebih dari 1000, akar pangkat 3 dari 1000, kalian bisa dengan mudah ya, dengan cara yang mudah, dengan mengingat hal ini. Mungkin nanti akan Ibu kasih tahu di pelajaran selanjutnya ya. Nah, kita lanjutkan. Kalau sudah seperti ini, kita lanjutkan kepada, oke, sekarang kita kembali ke mencari volume dari kubus ya. Tadi mencari volume. Volume itu disingkat menjadi V ya. Rumus dari volume kubus ya. Oke, mencari volume kubus yaitu V ya. V itu volume tadi. Rumusnya adalah V sama dengan S pangkat 3. S itu sisi, ada juga yang bilang R pangkat 3. R itu rusuk, sebenarnya sama saja ya, sisi dan rusuk. Ini kalau mencari volume. Nah, bagaimana kalau kita mencari panjang rusuknya? Yang diketahui volumenya, tapi kita harus mencari panjang rusuknya. Berarti kita tarik akar, berarti rusuk atau sisi sama dengan kita tarik akar dari volume tadi ya. Bu Guru kasih contoh dengan satu soal. Misalnya Bu Guru mempunyai satu buah akuarium ya, berbentuk kubus dengan volume airnya, akuarium volume airnya 125 cm kubik ya. Ini volumenya. Berapa panjang rusuk dari akuarium tersebut? Nah, yang ditanyakan berapa panjang rusuk atau panjang sisi ya. Panjang rusuknya. Nah, bagaimana cara mencari panjang rusuknya? Sedangkan yang diketahui adalah volumenya. Kalau volume itu satuannya adalah kubik ya. Satuannya itu kubik, centimeter kubik. Nah, kita lihat rumus yang di atas, berarti diketahui volume sama dengan 125 cm kubik. Ditanyakan R, panjang rusuk. Nah, jawabnya bagaimana? Jawabnya kita pakai rumusnya yang R tadi. Kita pakai rumusnya yang ini ya, yang R, kita mencari panjang rusuknya. R sama dengan
akar pangkat 3 dari volume. Nah, yang kita tahu kan volume di sini, berarti kita tarik akar. Kita tarik akar mencari panjang rusuk. Nah, akar pangkat 3 dari volume berarti akar pangkat 3 dari 125. Berapa akar pangkat 3 dari 125? Tadi sudah guru bahas di depan. Nah, akar pangkat 3 dari 125 itu sama dengan 5. Berarti R sama dengan 5 cm. Karena 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125. Oke, selanjutnya kita akan membahas KPK dan EPB. Ya. KPK dan EPB, kelipatan persekutuan kecil dan faktor persekutuan besar. Nah, bagaimana cara mencari KPK dan EPB sekaligus ya? Jadi kita tidak cara yang mudah mencari KPK dan EPB sekaligus. Contohnya, Bu Guru punya bagaimana cara mencari KPK dan EPB dari 20, 30 dan 40 misalnya ya. Kita gunakan tabel. Kita cara mencarinya dengan menggunakan tabel. Ya. Caranya kita kalikan dengan bilangan prima dimulai dari 2. Ya, kita bagi, bukan dikali. 20 dibagi 2 mendapat 10, 30 dibagi 2 15, 40 dibagi 2 20. Kalau tiga-tiganya bisa dibagi dengan 2, berarti kita harus lingkari. Gunanya untuk apa? Untuk nanti mencari EPB. Kemudian masih kita bagi 2. 10 bagi 2 5, 15 dibagi 2 tidak bisa. 20 dibagi 2, ya betul 10. Bisa tiga-tiganya dibagi 2? Tidak bisa, karena 15 dibagi 2 tidak bisa, berarti tidak kita lingkari karena tiga-tiganya tidak bisa dibagi 2. Masih ada angka genap atau bilangan genap, berarti kita masih bisa membaginya dengan angka 2. 5 dibagi 2 tidak bisa, berarti tulis lagi 5. 15 dibagi 2 tidak bisa, tulis lagi 15. 10 dibagi 2 5. Nah, hanya 10 yang bisa dibagi 2. Ini juga tidak kita lingkari karena tiga-tiganya tidak bisa. Kemudian kita dibagi, setelah angka 2 kita bagi 3. Dan prima ya, 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kita bagi 3. Karena ada yang bisa dibagi 3. 5 dibagi 3 tidak bisa. 15 bagi 3 5. 5 dibagi 3 tidak bisa, berarti tulis 5. Nah, karena ini sudah sama semuanya, berarti kita langsung dibagi dengan angka, betul, dengan angka 5. 5 dibagi 5 1, 5 bagi 5 1, 5 bagi 5 1, berarti sudah habis. Ini tiga-tiganya bisa dibagi 5 karena semua angkanya sama. Nah, kita cari KPK-nya sekarang. KPK dari 20, 30 dan 40 sama dengan kita tulis 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Atau kita bisa tulis faktorisasi primanya 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Kita jumlahkan. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Kemudian 8 dikali 3 itu 8 kali 3 berapa? 8 dikali 3 24. Kemudian 24 dikali 5 sama dengan 125.
berarti KPK-nya sama dengan 120. KPK dari 20, 30 dan 40 sama dengan 120. Nah, sekarang kita cari EVB-nya. Nah, sekarang kita cari EVB-nya dari 20, 30 dan 40. Nah, kita lihat angka apa? Faktor prima dari 20, 30 dan 40 yang dilingkari. Berarti yang dilingkari adalah 2 dan 5. Nah, EPB-nya sama dengan yang dilingkari angka 2 dan 5, berarti 2 dikali 5 sama dengan 10. Berarti EPB dari 20, 30 dan 40 adalah 10. Nah, ini cara termudah atau tercepat dalam mencari KPK dan EPB secara bersamaan. Nah, kita aplikasikan dalam pengerjaan soal yang berhubungan dengan KPK dan EPB. Sekarang Bu Guru punya contoh soal mengenai KPK dan EPB. Contohnya ada oke, selanjutnya kita akan membahas mencari KPK dan EPB dalam aplikasi soal dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya Bu Guru punya soal seperti ini. Ada 64 siswa perempuan. Kemudian ada 48 siswa laki-laki dalam satu kelas. Nah, kedua kelompok siswa perempuan dan laki-laki ini akan dijadikan kelompok belajar. Nah, nantinya jumlah kelompok belajar siswa perempuan dalam satu kelompoknya sama, setiap kelompoknya sama, begitu juga jumlah siswa laki-laki dalam satu kelompoknya sama. Nah, berapa banyak kelompok yang bisa dibuat dari jumlah ini? Nah, kalau pertanyaan seperti ini berarti kita menggunakan KPK atau EPB? Iya, betul. Kita menggunakan EVB cara pengerjaannya. Yang ditanyakan tadi kan berapa banyak kelompok yang bisa dibuat dari jumlah siswa laki-laki dan perempuan tersebut. Berarti kita harus mencari EVB dari 48 dan 64. Ya. Kita cari EPB 48 dan 64. Oke. 24, 32. Kemudian 24 dibagi 2, 12. Ini 32 dibagi 2, 16. Bisa dua-duanya. Kita bagi 2 lagi, 6, 8. Bisa dua-duanya. Kita bagi 2 lagi, 3, 4. Bisa dua-duanya. Kita bagi 2 lagi, ini nggak bisa, ini 2. Kita bagi 2 lagi, ini nggak bisa, ini 1. Berarti kita bagi 3. Habis ya. Nah, FVB-nya berarti 1, 2, 3, 4. Ada angka 2 yang dibulatkan sebanyak 4. Berarti 2 pangkat 4. FVB dari 48 dan 64 adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa? 2 pangkat 4 itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Berarti FPB-nya sama dengan 16. Nah, berarti bisa dibuat sebanyak 16 kelompok. Ya. Bagaimana kita tahu berapa jumlah siswa perempuan dalam satu kelompoknya? Kita tinggal membagi aja. 64, ini yang perempuan ya. 64 dibagi tadi EPB tadi 16. Berarti jumlah siswa perempuan dalam satu kelompok adalah
kita bagi dari kan jumlah siswa perempuan itu 64 ya, berarti 64 dibagi 16 sama dengan 4. Berarti setiap kelompoknya ada 4 siswa perempuan. Nah, yang siswa laki-lakinya berapa? Kita hitung siswa laki-lakinya. Tadi jumlahnya 48. Berarti dibagi 16. 48 dibagi 16, 3. Berarti setiap kelompok jumlah siswa laki-lakinya adalah 3. Nah, tadi kelompoknya 16, jumlah siswa perempuannya 4, jumlah siswa laki-lakinya 3. Baik, paham anak-anak? Baik, sekarang kita bahas mencari KPK dan EPB dalam aplikasi soal berikut. Contohnya, Tina berenang 3 hari sekali. Dewi berenang Tina 4 hari sekali, Dewi 5 hari sekali, kemudian Dian 6 hari sekali. Ya, mereka berenang, Tina 4 hari sekali, Dewi 5 hari sekali, Dian 6 hari sekali. Nah, mereka berenang bersama-sama pada tanggal 23 Februari. Contohnya ya, pada tanggal 23 Februari. Tanggal berapa lagi mereka akan berenang bersama? Nah, soal seperti ini kita cari menggunakan KPK. Berarti kita cari KPK dari 4, 5, dan 6. Sama seperti tadi menggunakan tabel. 4, 5, dan 6. Kita cari KPK-nya. 4 dibagi 2. Ini tidak bisa. Ini 3. Bagi 2, 1, 5, 3. Kemudian bagi 3, 1, 5. Terakhir bagi 5, 1, 1, 1 habis. Berarti KPK-nya 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Ya, atau 2 kali 2 kali 3 kali 5. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 kali 5 sama dengan 60. Berarti KPK dari 4, 5, dan 6 sama dengan 60. Nah, mereka bersama pada tanggal 23 Februari. Pada tanggal berapa lagi mereka bersama? Hitung 60 hari setelah tanggal 23, yaitu pada tanggal 24 April. Jadi diketahui mereka bersama lagi pada tanggal 24 April setelah 60 hari setelah tanggal 23 Februari. Baik anak-anak, cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan membantu kalian dalam mengerjakan soal matematika. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.